Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar nih kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa ya untuk selalu bersyukur dimanapun kita berada. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Zulfahmi. Saya jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Institut Agama Islam Negeri Yan Langsa. Nah, kali ini saya akan berbincang-bincang sedikit, lebih enaknya kita sharing aja lah melalui podcast ini yang temanya adalah generasi milenial dalam membangun negeri. Generasi milenial, sepertinya kata-kata itu sudah tidak asing lagi ya bagi kita semua. Generasi milenial itu adalah mereka yang lahir pada tahun 1981 sampai 1997. Namun para ahli juga mengelompokkan mereka itu yang lahir pada tahun 1980-an hingga awal tahun 2000. Nah, jadi generasi milenial ini mereka tuh identik dengan media sosial dan teknologi. Karena mereka itu cenderung tidak bisa lepas dari gadget. Mereka itu mengikuti segala jenis informasi dan aktivitas di media sosial seperti Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Dan biasanya juga generasi milenial ini mereka itu mendapatkan berbagai macam informasi melalui berita dari situs-situs atau website-website tertentu yang tersebar di media sosial. Dan mereka juga sering berbagi informasi antara satu dengan yang lainnya. Nah, generasi milenial ini mereka tuh selalu ingin mencoba segala hal-hal yang baru, yang berbasis teknologi dengan cara yang inovatif tentunya. Mereka juga selalu berusaha untuk mencari cara yang paling efektif dan yang paling mudah untuk menyelesaikan berbagai macam masalah. Nah, generasi milenial ini mereka itu selalu mampu untuk menemukan cara yang paling inovatif ketika mereka dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan. Berdasarkan data USE tahun 2012, generasi milenial ini mereka itu cenderung lebih suka menyendiri dan mengabaikan masalah yang berbau tentang politik ya tentunya. Karena mereka itu lebih berfokus kepada nilai-nilai yang berbau materialistis. Nah, namun di sisi lainnya, generasi milenial ini mereka tuh merupakan orang-orang yang berkepribadian dan berpikirannya terbuka serta mendukung kesetaraan hak antara sesama manusia ya, seperti yang dilakukan oleh gerakan-gerakan kesetaraan gender. Mereka juga memiliki rasa percaya diri yang amat tinggi, istilahnya pede gitu zaman sekarang lah ya. Ya, dengan mengekspresikan perasaan-perasaannya, dan mereka tuh mau tuh menerima ide-ide baru dengan cara yang kreatif serta inovatif. Nah, berdasarkan polling yang diadakan oleh majalah Time, polling tersebut menunjukkan bahwa generasi milenial ini mereka tuh menginginkan jadwal yang lebih fleksibel dan mereka tuh ingin memiliki banyak waktu untuk sendiri, yaitu untuk mengembangkan potensi atau bakat yang mereka miliki. Mereka juga terbuka dengan berbagai jenis saran dan kritik, namun mereka itu tetap berpegang teguh dengan yang namanya prinsip yang mereka pegang. Hasil dari riset yang juga pernah dilakukan oleh lembaga Research Center, yang hasilnya itu menyatakan bahwa generasi milenial ini mereka tuh menyimpan potensi yang sangat besar dalam diri mereka dan untuk terus berbisnis. Nah, studi tersebut juga menyatakan bahwa generasi milenial ini memiliki perilaku yang ketergantungan terhadap internet dan gadget. Mereka lebih suka bertransaksi dengan cara non tunai. Karena generasi milenial hari ini mereka itu senang melakukan aktivitas melalui toko-toko online dengan kemudahan fasilitas seperti mengantarkan langsung barangnya ke rumah atau istilahnya biasa orang menyebutkan dengan COD. Generasi milenial ini mereka itu juga mampu bekerja lebih cepat dan cerdas karena didukung oleh teknologi yang canggih di zaman sekarang dan kemampuan multitaskingnya yang baik.
Baiknya generasi milenial ini mereka tuh mampu melakukan berbagai macam pekerjaan dalam waktu yang singkat sekaligus dengan bantuan teknologi yang canggih tentunya ya. Di Indonesia sendiri menduduki peringkat 60 dari 61 negara loh dengan keinginan membaca yang tinggi gitu. Padahal kita sebagai generasi masa depan mereka tuh harus mampu meningkatkan nilai literasinya dalam rangka memperdalam dan mempertajam ilmu pengetahuan. Sebaiknya kita harus mencoba untuk lebih dekat terhadap dunia literasi dan upgrade ilmu pengetahuan yang kita miliki. Nah, kita juga dapat memanfaatkan teknologi yang canggih untuk mengakses berbagai jenis ilmu pengetahuan di mana saja dan kapan saja, tentunya dengan sangat mudah sih. Dan dengan keilmuan yang matang, kita bisa berpartisipasi dan membantu Indonesia untuk menjadi negara yang lebih maju untuk kedepannya. Nah, generasi milenial ini, mereka itu adalah yang bakal menjadi pemimpin Indonesia suatu saat ke depannya. Sebab generasi milenial ini memiliki peran dan kontribusi yang sangat penting untuk negeri ini. Jika dulunya para pemuda Indonesia itu mampu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui pergerakan dan gagasannya, nah kali ini kita generasi milenial harus mampu memberikan perubahan dan kemajuan bagi negara Indonesia, yaitu melalui ide-ide mereka atau ide-ide kita yang kreatif dan berbagai macam pemecahan masalah yang inovatif. Saat ini banyak berbagai macam komunitas maupun organisasi yang telah bergerak untuk memberi solusi bagi isu-isu sosial di Indonesia. Nah, para generasi milenial ini sebaiknya dapat menjadi relawan untuk berkontribusi dalam isu-isu kemanusiaan, yaitu melalui kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, dan kita juga dapat mencoba hal-hal yang positif untuk membangun negeri ini, yaitu seperti mengajarkan anak-anak di wilayah pendalaman, aksi gotong royong, hingga melakukan open donasi saat terjadi suatu bencana. Generasi ini mereka juga dapat mengandalkan teknologinya untuk mendukung sekaligus mempromosikan produk-produk lokal. Kalau dipikir-pikir, begitu besar ya peran kita sebagai generasi milenial untuk membangun negeri kita ini menjadi lebih baik tentunya ya. Jika bukan kita yang peduli terhadap generasi milenial ini, apalagi dong yang dapat kita andalkan untuk memajukan negara kita tercinta ini. Maka dari itu kita semua, bagi yang mendengarkan podcast ini, sebagai generasi milenial, sudah tanggung jawab kita semua untuk bekerja sama dalam membangun negeri ini supaya menjadi lebih baik, bahkan kalau bisa menjadi yang terbaik. Untuk itu, mari kita bekerja sama untuk membangun negeri tercinta ini. Salam generasi milenial dalam membangun negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.